Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam Medan menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka meminta Gubernur Sumatera Utara memberikan sikap terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam Kota Medan mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Sumatera Utara. Pendemo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam orasinya, pendemo membacakan beberapa puisi dan menyanyikan sejumlah lagu dalam aksi ini. Mereka juga menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Melakukan sosialisasi ada perlunya undang-undang mahasiswa berada di tengah. Demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir rusuh di sejumlah daerah diduga ditunggangi oleh kelompok anarko. Kelompok ini telah menunjukkan batang hidungnya dengan tujuan membuat ricuh. Gelombang demonstrasi di sejumlah daerah menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja berakhir ricuh. Di Jakarta, kericuhan terjadi setelah gelombang mahasiswa dan buruh berorasi di depan istana. Demo yang awalnya berjalan tertib tiba-tiba menjadi mencekam. Sekelompok orang tiba-tiba merusak fasilitas umum yang mereka lewati di sepanjang jalan ibu kota. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana yang memantau langsung kericuhan pasca unjuk rasa menyatakan ada keterlibatan kelompok anarko. Berjalan dengan lancar, ya mulai jam 1 sampai dengan jam 4, dan kami memang sudah ada kesepakatan akan selesai jam 4. Nah, ketika anak NKRI ini selesai, mereka kemudian kembali, anak-anak anarko inilah yang kemudian bermain. Ada tadi kurang lebih sekitar 600-an, mereka berupaya memprovokasi, awalnya kita coba untuk bertahan, untuk tidak terpancing, tetapi mereka terus melempari. Kemudian kami ya dengan dalam kondisi itu kemudian kami melakukan upaya pendorongan dan kami melakukan penangkapan ya. Melakukan penangkapan. Sampai saat ini ya. Jadi ada sekitar 500 orang ya, 500 orang yang kita tangkap, ini termasuk beberapa anarko yang ada di wilayah ya. Anarko anak pelajar ini yang seharusnya mereka itu belajar, malah dia mengikuti aksi ya. Ini seharusnya tidak boleh gitu. Anarko-sindikalisme atau gerakan anarko merupakan sekelompok orang berbaju hitam dengan penutup wajah. Fenomena kelompok berlambang huruf A ini bukanlah fenomena lokal, melainkan internasional. Anarko-sindikalisme adalah cabang dari anarkisme yang berkonsentrasi pada pergerakan buruh, sedangkan sindikalis merupakan kata Perancis yang bermakna serikat buruh. Anarko-sindikalisme adalah doktrin agar pekerja jangan mau diatur dan mereka menentukan aturan sendiri. Kelompok ini sudah berkembang lama di sejumlah negara seperti di Rusia, Eropa, dan Amerika Selatan. Namun di Indonesia baru berkembang beberapa tahun belakangan. Gerakan anarko-sindikalisme memiliki pendukung yang cukup banyak di dunia dengan berbagai organisasinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah aktivis ditangkap buntut dari kericuhan pasca demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada 8 Oktober yang lalu. Mereka juga menyebarkan kebencian terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Secara bergantian, 9 aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menjalani pemeriksaan. Hingga kini para aktivis ini pun masih ditahan di Mapolda Metro Jaya. Mereka diduga ikut andil dalam demonstrasi yang berakhir ricuh pada 8 Oktober lalu. Mereka diduga menebarkan kebencian terkait demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan para tersangka diketahui ikut bermain di media sosial dan WhatsApp grup untuk menebar kebencian hingga mengakibatkan kericuhan dan perusakan sejumlah fasilitas. Polisi menyita spanduk, kartu identitas, telepon seluler, kemeja kami, serta sejumlah dokumen. Sementara barang bukti fisik yang disita seperti bom molotov, cat semprot, telepon genggam, KTP, harddisk, dan komputer. Pada 8 Oktober lalu, demo mahasiswa dan buruh yang awalnya berjalan tertib berubah ricuh setelah sekelompok orang merusak fasilitas umum dan melempari polisi dengan batu. Meski akhirnya perusuh berhasil dipukul mundur, namun kerusakan akibat aksi anarkis cukup banyak terjadi di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.
Siapa di balik protes Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Badan Legislatif DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan yang saat ini juga berada di Tulungagung, Jawa Timur, dan juga ada koordinator tim advokasi kami Abdullah Al-Katiri. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore, Pak Abdullah. Oh ya, sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Abdullah terlebih dahulu. Pak Abdullah, ini teman-teman Anda di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ditangkap, bahkan sudah ada yang dijadikan tersangka. Mereka dituduh atau diduga menunggangi, memprovokasi aksi buruh dan juga pelajar menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir kericuhan. Tanggapan Anda, Pak Abdullah? Ya, dari kemarin saya katakan kami heran sekali ya, bagaimana bisa kami ini yang bergerak secara moral dan membuat kajian-kajian terlibat di dalam anarkis seperti itu. Maka tuduhan seperti itu harus dipertanggungjawabkan ya istilahnya. Saya 2-3 hari yang lalu ya sampai kemarin itu mendampingi beberapa orang ya, termasuk Anton Permana, kemudian si Syah Ganda dan sebagainya. Kami juga heran tidak ada chatting-chattingan maupun di Facebook mereka itu yang ada semacam hasutan atau membuat mereka dikatakan menyebarkan berita bohong dan sebagainya, itu tidak ada gitu loh. Makanya kami selalu menanyakan kalau berita bohong itu yang mana gitu loh. Anda merasa didiskreditkan, merasa dijadikan kambing hitam begitu? Ya pasti. Kalau memang betul ada orang yang mengatakan bahwa mereka mengadakan kerusakan-kerusakan itu karena terinspirasi tulisan mereka atau itu yang mana gitu, orang yang mana gitu, buktikan gitu. Baik, Pak Abdullah, ini 2 jam sebelum ditangkap anggota Komite Eksekutif kami Syah Ganda ini memang sempat men-tweet terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian 8 Oktober juga sempat men-tweet juga terkait hal itu dan juga 5 Oktober. Lah tweetannya itu apa? Itu pertanyaan. Kalau tweetannya itu bukan perbuatan melawan hukum, masa dipermasalahkan? Semua orang buat tweetan, ya kan? Kalau yang Syah Ganda itu, saya lihat di tweet, kan ditunjukkan saya waktu itu, dia itu selalu merefer pada kejadian-kejadian yang ada, media yang ada sebelumnya dan sebagainya, itu ditulis ulang atau semacam dikritisi, bahkan diberikan satu contohnya ya, beliau ada mengatakan di CNN pada suatu saat Pak Mahfud MD itu pernah mengatakan bahwa 92% kalau nggak salah itu ya 92% pilkada itu dibiayai oleh cukong gitu. Nah kemudian dikomentari memang ada cukong di Indonesia. Nah seperti gitu loh. Kalau cukong itu adalah perbuatan melawan hukum, orang yang pertama kali itulah yang harus diproses. Ya kan? Ya itu seperti hal-hal. Terus beliau katakan, saya besok akan menggunakan hak konstitusi saya mau ikut demo. Itu aja. Yang 2 hari sebelumnya itu, seperti itu dia berbicara. Tapi menurut polisi, mereka yang ditangkap ini atas dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan rasa, sara, dan penghasutan, Pak Abdullah. Itu hanya 1 pasal. Itu ada 4 pasal yang dikenakan. Bahkan yang 3 pasal itu masalah kebohongan. Undang-Undang nomor 146, yaitu menyebarkan kebohongan sehingga menimbulkan keonaran. Pertanyaan saya, bohong apa gitu loh? Kalau ada orang dikatakan orang itu berbohong, berarti tidak bohongnya seperti apa? Kan harus ada pembandingnya kan? Nah, pembandingnya itu harus kita uji juga. Barangkali yang benar ini, bahkan yang pembandingnya ini tidak benar. Siapa yang menyebarkan hoax? Kan demikian. Baik, karena kami ikuti, kami bingung juga, tidak ada. Apalagi penangkapannya pun juga ya perlu dipertanyakan itu. Apalagi alhamdulillah ada Komisi 3 di bidang hukum. Sekalian saja saya mengadukan ini gitu. Ya. Baik, Bang Arteria melihat ini seperti apa, Bang? Ada 9 yang diperiksa dan saat ini ditahan untuk memastikan apakah memang 9 orang ini memprovokasi melalui media sosial dan WA Group, Bang Arteria. Ya, pertama-tama kita jujur sedih ya, prihatin, unjuk rasa. Walaupun dijamin oleh konstitusi, berakhir dengan rusuh dan adanya gangguan ketertiban. Pemerintah memastikan kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, termasuk juga demonstrasi dan unjuk rasa. Tapi pemerintah juga wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemarin unjuk rasanya kan tidak sekedar unjuk rasa, sudah aksi anarkis.
ganggu ketertiban, ganggu dan merusak aktivitas, fasilitas, dan menyerang juga simbol-simbol negara. Tentunya negara dan alat kelengkapan negara bergerak cepat. Pemerintah, alat kelengkapan negara yang berwenang untuk itu sudah menemukan fakta. Ada yang demo dan rusuh, ada juga yang nggak mau demo tapi memang dari awal memang punya niat buat rusuh. Kepolisian, intelijen sudah menemukan fakta, siapa bicara apa, siapa instruksi apa, dan berbuat apa untuk tujuan apa. Jujur, pemerintah, Pak Jokowi sekalipun tidak ada niatan untuk memberangus demokrasi, untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan-pemeriksaan yang cenderung tidak benar atau penyidikan sesat. Tapi saya juga mohon kepada teman-teman kami ya untuk menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan, menghormati tugas-tugas intelijen dan kepolisian yang sedang dikerjakan. Saya juga memastikan dan sudah meminta kepada Pak Kapolri untuk bekerja sehebat-hebatnya, sehormat-hormatnya, dan secermat-cermatnya. Saat ini kita juga menjadi tumpuan, menjadi harapan publik untuk melakukan pengawalan. Sama hebatnya, bagaimana DPR memastikan yang berunjuk rasa itu nyaman dan aman, tapi DPR juga memastikan bagaimana kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, termasuk unjuk rasa ini juga tidak menimbulkan teror baru yang mencekam. Jadi yang tidak ingin demo atau yang tidak sependapat, mereka juga dapat terlindungi dan dalam posisi dan memiliki rasa aman. Jadi Anda posisi meyakini ini tentunya ada menjadi upaya bagian dari pertimbangan provokasi Bang kita Arteria semua. dari orang-orang yang ditangkap ini? Jadi begini, Mbak, ya, ada informasi pendahuluan yang terkonfirmasi. Ini kan namanya sudah masuk kepada kerja-kerja pro justisia. Sudah ada orang yang ditahan, sudah dilakukan kerja-kerja penyidikan. Ya, kerja-kerja kepolisian itu bukannya tanpa pengawasan. Jadi, internal mereka diawasi juga. Ada yang namanya Irwasum, ada yang namanya Propam. Di luar sana ada komisi kepolisian. Di luar sana lagi secara politik hukumnya diawasi langsung oleh Komisi 3 DPR RI. Pastinya mereka pun bekerja dengan sangat cermat itu. Nah, berikutnya lagi bagi teman-teman ya yang memang merasa kepentingan hukumnya, yang merasa adanya penyimpangan dalam konteks penegakan hukum, itu juga ada kanalnya menurut hukum, yaitu bisa mengajukan upaya pra-peradilan. Tapi saya lebih memilih untuk melihat ya bagaimana kepolisian dan kerja-kerja penyidik ini untuk diberikan ruang secara maksimal untuk bisa kita melihat apakah benar apa yang sudah dikerjakan. Toh, kalaupun ada penyimpangan silakan saja. Nanti saya yang membantu tim advokasi kami juga melihat untuk memperjuangkan hak-hak yang dilanggarnya. Saya juga belum memiliki banyak dokumen menurut hukum yang bisa menginformasikan mana yang salah, mana yang benar. Pada saat ini posisi saya ya mencoba untuk menghimpun informasi, sekaligus juga memberikan ruang bagi teman-teman di kepolisian, teman-teman di intelijen untuk bisa berusaha bekerja secara optimal, secara maksimal, secara cermat ya. Ini bukan main menang-menangan dan bukan untuk kepentingan siapa, ini untuk kepentingan rakyat semua. Pak Abdullah, apakah Anda merasa penangkapan ini sebagai bentuk intimidasi begitu terhadap kelompok oposisi? Sebenarnya begini, kejadian-kejadian chaos atau apapun juga ya, pembakaran. Apa ada bukti bahwa itu ada hubungannya dengan orang-orang ini? Kami ini visi misinya itu jelas ya, itu gerakan moral dan legal konstitusional. Dan mereka hanya mengkaji-kaji, berupa kajian-kajian. Contohnya ya, kalau memang betul, ya kan ini juga pengaduan saya ke Bang Arteria ya, khususnya untuk DPR supaya tahu permasalahan ini. Karena saya ngikutin dan saya lihat BAP-nya. Mulai dari penangkapan tidak wajar. Coba bayangkan, yang menangkap Anton Permana itu, ya kalau boleh saya katakan, itu manjat pagar. Kemudian memotong CCTV dan sebagainya. Padahal mereka ini dikatakan hanya undang-undang hoax dan sebagainya. Bukan kriminal, bukan extraordinary crime, bukan teroris.
bukan narkoba dan sebagainya. Begitu dokumennya yang kami teliti juga agak aneh juga. Kan Bang Arteria mungkin paham ya bahwa setiap orang tersangka itu harus ada 2 alat bukti, kecuali tertangkap tangan ya. 2 alat bukti yang cukup, ya kan? Sekarang logikanya bagaimana? Bang Anton Permana itu ditangkap jam 4 pagi kalau nggak salah itu, jam 4 pagi, tanggal 13. Dan perindik yang dikeluarkan juga tanggal 13, 4 jam. Terus 2 alat bukti apa yang digunakan untuk menangkap itu? Coba bayangkan, masa mungkin dia sudah memanggil ahli pada tengah malam? Barangkali pelapor pun itu belum ada gitu loh. Dan hal itu sering kami temui di pengadilan ya pada waktu kami membela yang lain ya. Bayangkan aja seprindik ada tapi belum laporan dulu baru ada seprindik. Dibalak-balik seperti itu. Jadi membingungkan gitu loh. Kami sering patahkan itu. Makanya banyak beberapa kasus yang dibawa terbuka di pengadilan dan sebagainya bebas. Karena ya gitu. Sekarang bayangkan aja, di mana 2 alat bukti kejanggalan hanya ketidakwajaran ini Pak Abdullah, Anda merasa kemudian, penangkapan iya, terkesan bayangkan dipaksakan ya, begitu? Bayangkan, naik pagar. Ini bukan teroris loh, Mas. Naik pagar. Dan pagar itu tinggi. Sampai apa yang terjadi? Ada yang luka itu. Si penangkap itu. Buktinya apa? Sampai sekarang masih tercecer, ada darah tercecer di dalam rumah itu. Dan belum dibersihkan. Kemudian saya sendiri melihat TKP itu, tempat kejadian penangkapan itu. Saya lihat, dipotong dengan rapi itu CCTV dan itu. Kenapa harus demikian gitu loh? Dan prosedur-prosedur itu tidak dilakukan. Ini kan bisa aja dia dipanggil. Kan ketentuan KUHP kan begitu. Dipanggil, pertama, tidak hadir, kedua, tidak hadir, ketiga baru dilakukan penangkapan. Kemudian lagi yang Bapak Jumhur ya, Jumhur itu juga aneh penangkapannya. Beliau ini baru 2 hari keluar dari rumah sakit. Coba bayangkan, 2 hari dengan operasi berat berjam-jam di meja operasi. Dan dia pun seharusnya masih di rumah sakit karena dia tidak betah, dia pulang hari Minggu itu. Dalam posisi perutnya masih basah. Baik. Ya kan? Mereka masuk kamar, dobrak, istrinya dalam keadaan belum berjilbab. Dia orang-orang agamanya kuat itu. Baik Pak Abdullah, saya ke Bang Arteria. Bang Arteria tadi katanya... Sebentar. Pertanyaan saya, apakah ini tidak melanggar HAM? Tolong ditanyakan ke Bang Arteria. Bang Arteria silakan. Ya, ini memang menarik ya. Pembakaran apakah ada ya titik tautnya dengan aksi-aksi kami? Tentunya informasi pendahuluan, hal-hal yang menjadikan motif, kemudian juga mensrea dan sebagainya ini akan menjadi bagian daripada pencermatan penyidik, pencermatan kepolisian maupun teman-teman intelijen. Dan tentunya kami Komisi 3 tidak melulu dan begitu percayanya saja. Nanti tentu akan kita mintakan juga informasi dari pihak teman-teman yang ada di kepolisian sana, Pak. Nah, mengenai tadi dikatakan apakah ada 2 alat bukti dan sebagainya, saya yakinlah ya, teman-teman di kepolisian juga ini kan tidak ugal-ugalan, tidak sembrono-sembrono. Kemudian juga semuanya pun punya tujuan. Bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini sudah menjadi harga mati. Bagaimana yang dikatakan ya, bagaimana kepentingan rakyat menjadi hukum tertinggi, itu menjadi apa yang dikatakan keyakinan pada institusi Polri. Saya menjadi saksi mata untuk yang hal tersebut. Tapi bukannya kita bukannya kita menaruh percaya begitu saja. Tentunya kami juga ingin melaksanakan dan sudah menghimpun beberapa data sebagai bahan untuk melakukan tugas-tugas pengawasan. Saya ingin mengatakan begini kepada teman-teman, keluarga kami dari tim advokasi kami khususnya, ya silakan untuk menghimpun sebanyak-banyaknya data, ya kemudian juga diinformasikan juga kepada kami, sekaligus juga dipakai ruangnya untuk bersabar. Karena nanti ini semua kan akan diekspos, yang akan juga mendapatkan pencematan langsung daripada kami-kami yang ada di Komisi 3 DPR RI. Termasuk apa yang dikatakan tadi, apakah upaya hukum paksa berupa penangkapannya dilakukan secara wajar atau tidak. Kemudian juga sampai potong CCTV, naik-naik pagar, tujuannya seperti apa. Kita punya yang namanya KUHP.
Masih ada itu dan masih dipatuhi dan menjadi acuan. Kita punya yang namanya peraturan Kapolri terkait dengan penyidikan. Ini semua menjadi bagian daripada sesuatu yang harus dikerjakan, tidak hanya dinormalkan. Mengenai adanya tidaknya 2 alat bukti, kita akan uji ini semua. Jadi kami juga memohon kepada teman-teman ini untuk bersabar dan juga himpunlah bukti sebanyak-banyaknya untuk bisa menjadi bahan bagi kami Komisi 3 ini untuk bisa melakukan kerja-kerja pengawasan secara lebih efektif. Kami juga ingin mengatakan, ya, kemarin beberapa daripada teman-teman sudah bisa memberikan informasi pendahuluan terkait dengan ada tidaknya korelasi dengan unjuk rasa dengan pihak-pihak pelaku. Polri mengatakan betul-betul demo. Nah, dia katakan lagi ada yang begini-begini, ini tidak hanya demo, mereka memang sudah siap untuk agenda berikutnya demo plus rusuh. Begitu juga ada yang kelompok ketiga sudah sampai mengkategorikan begitu. Ada orang yang mereka ini tidak ada urusannya sama demo dan tidak tahu demo maupun materi muatan demo. Tapi memang untuk melakukan kerja-kerja anarkis. Ini yang kita coba mencari dan mengurai benangnya. Jadi teman-teman kami, percayalah, polisi ini juga polisinya kami. Bukan hanya polisinya untuk salah satu pihak. Ya, kami ini rakyat, kami ini menjadi bagian daripada pencermatan DPR yang juga harus DPR lindungi. Jadi saya ingin mengatakan dan membangun harapan bahwa kami juga yang ada di DPR peduli sama perjuangannya kami. Dan kami juga ingin memastikan bagaimana penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian ini ya proporsional, profesional, dan taat asas. Baik, Pak Abdullah, apakah Anda merasa penangkapan yang dilakukan oleh polisi ini untuk menebar ketakutan begitu di antara mereka yang mengkritik pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja? Pak Abdullah? Halo? Ya. Nggak jelas. Tapi oke lah. Jadi begini, kami kan tahu KUHAP ya, Pak Artaria juga tahu KUHAP dan sebagainya. Kami tahu ya. Ini bukan berdasarkan keyakinan, tapi fakta gitu loh. Ya kan, kalau Bang Artaria katakan keyakinan, kalau saya fakta yang kami lihat ya kan. Bagaimana mungkin? 2 alat bukti itu kan jelas, 184 ayat 1 itu kan jelas yang itu. Adanya, harus ada 2 minimal, ya kan? Adanya saksi, kemudian adanya ahli, adanya petunjuk, dan sebagainya, ya kan? Kalau memang ada saksi contohnya, masa diperiksa 4 jam itu, malam hari, saksi ya, kemudian adanya ahli, tidak masuk akal dalam waktu 4 jam itu sudah memenuhi 2 alat bukti, belum memeriksa pelapornya. Saya tahu persis, kalau dalam pembuatan BAP itu berjam-jam, sampai 7 jam dan sebagainya, perjalanannya juga, dari Mabes ke tempat itu berapa jam, coba. Dan logikanya sudah tidak kena, itu tuh logikanya ya. Terus faktanya ada sesuatu pelanggaran seperti panjat pagar, memotong CCTV, memasuk kamar, mengobrak-abrik kamar orang dan sebagainya. Kemudian orang sakit yang masih basah, ya kan? Nah sekarang ini pun saya juga, ini lawyer tiap ketemu mau Bang Jumfur, mau menanyakan sakitnya, mau minta bantuan untuk dibawa ke rumah sakit, nggak bisa. Sampai di sini dihalang-halangi. Bahkan katanya sudah ada lawyernya. Padahal ketentuannya, kalau orang itu mempunyai lawyer, ya kan, negara tidak boleh memberikan lawyer, kecuali kalau orang itu tidak mempunyai lawyer, baru disediakan oleh negara. Saya lihat ada lawyernya, siapa? Saya tanya tim saya. Tidak ada satupun. Saya bilang, ini lawyernya kami, tolong deh, ini kuasanya dan sebagainya. Itu dihalang-halangi. Itu satu proses. Oke, tadi bicara soal kebohongan ya. Berita bohong. Kami kalau berita bohong, yang tidak bohong mana? Oke, yang ujaran kebencian tadi itu jangan lupa, itu ada kata-kata di situ, salah satu unsurnya, itu adalah niat dan tidak berhak. Ya, sedangkan mereka ini berhak. Seperti bikin blog dan sebagainya untuk pengkajian. Seperti Sahganda. Sahganda itu adalah pengamat sosial. Anton Permana pengamat militer. Bahkan dia pernah di Lemhanas. Dia sering sebagai narasumber di beberapa tempat.
Bahkan dia sebagai ketua anak-anak Polri dan dia berhak untuk itu. Baik. Kalau itu bermaaf ya, ini saya kasih contoh seperti Alfian Tanjung waktu itu waktu dilaporkan oleh PDIP teman-temannya itu, ya kan, dibebaskan, pertimbangannya apa, dia berhak karena dia memang pekaji masalah komunis gitu loh. Baik. Berhak. Bang Tapi pada Arteria, waktu itu memang dikasasi, kami kalah karena kami terlambat memasukkan memori, itu aja. Baik, Bang Arteria, dengan penangkapan orang-orang yang mungkin berani mengkritik begitu pemerintah di media sosial, ini ada kesan begitu seakan di publik kebebasan berpendapat di Indonesia tengah terancam. Jadi pertama, jangan disimplify atau dilakukan simplifikasi bahwa penangkapan yang dilakukan oleh institusi kepolisian itu dikarenakan teman-teman yang ditangkap ini, abang-abang saya yang ditangkap ini, mereka yang vokal untuk mengkritisi kerja-kerja pemerintah. Artinya kan nanti dikesankan bahwa pemerintah itu tiran, dan pemerintah itu mempergunakan alat kelengkapan negara untuk mengamankan kekuasaannya secara anti. Yang perlu kami tekankan sekali lagi bahwa sekalipun dilakukan ada upaya hukum paksa, ini dalam konteks bagaimana negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Harus dipahami, harus dipandang bagaimana fungsi-fungsi kepolisian tidak hanya sebagai alat kelengkapan negara, ya, tapi juga menjadi garda terdepan dalam konteks menjaga keamanan negara pada saat ini sebagaimana diatur oleh konstitusi. Ini semua tentunya tidak menjadi parameter yang terpisah dengan adanya informasi-informasi pendahuluan yang sudah diterima, yang sudah dicermati, dan sudah menjadi bagian daripada keyakinan penyidik untuk memulai pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Saya menghormati betul apa yang disampaikan oleh koordinator tim advokasi kami. Baik. Sekalipun sudah yakin ada fakta, ya silakanlah ke pra-peradilan. Kasih ke saya bantu yang mengawal. Baik. Ya, kita uji nanti di pengadilan itu, ya yang benar itu yang seperti apa, daripada kita nanti menambah kegaduhan baru, menambah asumsi-asumsi bahwa pemerintahan saat ini alergi akan kritik, mempergunakan ya dengan segala cara untuk membungkam orang untuk berunjuk rasa, demonstrasi dan mengeluarkan pendapat. Ini juga menjadi bagian daripada persangkaan buruk kepada pemerintahannya Pak Jokowi. Saya lebih memilih kepada teman-teman koordinator untuk kita bergandengan tangan untuk bagaimana mengawal dan mengawasi proses hukum yang sedang berjalan. Bang Jumpur itu kakak saya, abang-abang yang di dalam itu pun juga teman saya. Gak mungkinlah kita juga melakukan penzaliman. Yang bekerja ini adalah kepolisian Republik Indonesia. Polisinya kami juga, bukan hanya polisinya Arteria Dahlan. Polisinya kami, polisinya rakyat, yang pastinya bukan produk rezim. Ada informasi pendahuluan yang cukup yang memastikan kerja-kerja penegakan hukum ini. Baik, kita tunggu nanti Polri saat proses ini dilakukan hukum secara selanjutnya ke depannya seperti apa begitu ya Bang Arteria ya. Terima kasih Bang Arteria, balik DPR RI. Dan juga kepada institusi Polri untuk bekerja. Baik. Terima kasih Bang Arteria dan terima kasih juga Bang Abdullah Al-Katiri telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita akan tunggu proses hukumnya seperti apa ke depannya. Pemirsa, calon wali kota Medan nomor urut 1 dan 2 menyapa warga dan sampaikan visi dan misi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di iNews Sore saat lagi.